Ada 3 hal besar yang masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di Indonesia, seperti masalah infrastruktur, masalah distribusi, dan masalah pendanaan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia memilih ramai-ramai berobat ke negara tetangga. Warga Indonesia beramai-ramai datang ke Malaysia. Guys, biar betul berita ni. Kokori pun saya tak pernah tengok bahas pasal ni. Tiba-tiba pula ada berita yang berkata beramai-ramai warga Indonesia datang ke Malaysia. Apa sebab? Kenapa memilih datang ke Malaysia, lari ke Malaysia daripada bertahan ataupun tinggal di Indonesia? Apa sebab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai guys, selamat petang semuanya. Pada hari ini, pada petang ini, saya ada nak kongsikan berita daripada CNBC Indonesia. CNBC Indonesia ini merupakan media yang serupalah ataupun hampir sama dengan media Astro Awani. Jadi berita ini sangat tepat dan sangat akurat. Jadi boleh dikata kebenarannya atau kesahihannya itu hampir 100% lah. Ya. Dalam berita CNBC ini kita dikejutkan bahawa beramai-ramai warga Indonesia datang ke Kuala Lumpur, datang ke Penang daripada bertahan ataupun tinggal di Indonesia. Apa sebab? Bahkan Presiden Pak Jokowi pun sudah turun tangan mengenai kasus ini, mengenai masalah ini. Tetapi apakah sudah menemui jalan keluar ataupun macam mana? Tetapi berita ini memang sahih daripada CNBC berkata Menghadapi berbagai permasalahan yang mempengaruhi akses dan kualitas layanan kesehatan di tanah air. Ada 3 hal besar yang masih menjadi persoalan dalam bidang kesehatan di Indonesia, seperti masalah infrastruktur, masalah distribusi, dan masalah pendanaan. Hal ini membuat masyarakat Indonesia memilih ramai-ramai berobat ke negara tetangga. Lantas seperti apa langkah pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas? Langsung saja kita bahas dalam Doyan Berobat di Luar Negeri, Warga Plus 62 Perkaya Malaysia. Ini kita lihat slide yang pertama. Ya, warga Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa bagi Malaysia dari sektor kesehatan. Hal ini karena pasien rumah sakit di negeri jiran ramai berasal dari Indonesia. Bank Investasi Affin Hwang dan perusahaan investasi Daiwa ini dalam laporannya mengenai prospek sektor kesehatan Malaysia mengungkapkan kontribusi pasien dari Indonesia itu sangat penting. Affin Hwang dan Daiwa mengungkapkan fenomena ini terjadi karena kedekatan geografis, kesamaan bahasa dan budaya, serta harga layanan medis di Malaysia yang relatif lebih kompetitif dibandingkan dengan negara tetangga lainnya seperti Singapura dan Thailand. Dominasi pasien yang berasal dari Indonesia memang sudah terjadi sejak lama, bahkan terus terjadi peningkatan. Perusahaan konsultasi Alvarez and Marshall mengungkapkan kontribusi pasien dari Indonesia yang berobat ke Malaysia ini mencapai 66%. Ini paling tinggi Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Sementara pada 2011 kontribusi sebesar 57%. Ini kita lihat ya. Dari Cina kita lihat kontribusinya 5%, lalu India 3%, Jepang 2%, Inggris 2%, dan negara lainnya 22% kalau digabungkan. Tapi kota mana aja yang menjadi penyumbang terhadap volume pasien di Indonesia dan jenis perawatan apa saja yang dipilih? Kita lihat slide berikutnya. Ya, pasien dari Indonesia ini berkontribusi terhadap 50% volume pasien dari rumah sakit di Penang yang berasal dari luar negeri begitu ya. Kebanyakan warga Medan dan Aceh yang memang memanfaatkan layanan kesehatan dari Penang. Kemudian kontribusi warga dari Indonesia terhadap volume pasien rumah sakit di Kuala Lumpur ini mencapai 40% ya. Bayangin aja warga dari Jakarta dan Surabaya ini yang paling banyak berobat ke ibu kota Malaysia tersebut. Adapun kota Malaysia yang jadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk mendapatkan fasilitas kesehatan adalah rumah sakit yang berada di Penang dan Kuala Lumpur dengan tujuan berobat yang beragam gitu ya. Ini kita lihat asal kotanya ya. Ini ada Medan, kontribusinya 45 sampai 50%,
Lalu kita lihat Aceh 25-30% dan lainnya juga sama sekitarannya 20 hingga 30%. Lalu kalau kita lihat gitu ya, dari asal kota ke Kuala Lumpur ini dari Jakarta, Bandung, Surabaya. Ini kontribusinya sangat banyak sekali pemirsa. Kita lihat Jakarta, Bandung bahkan kontribusinya di 75%. Lalu Surabaya 5 hingga 10% dan kota lainnya jika digabungkan 15-20%. Nah, ini kalau misalkan dari kota tujuannya, ini pilihannya di Rumah Sakit Penang itu ada Island Hospital, Gleneagles, Loh Wan Le, terus ada Penang Adventist and Pantai Hospital Penang. Nah, lalu kita lihat Kuala Lumpur ada Gleneagles, Pantai, lalu ada Prince Court dan juga KPG. Dan kota-kota lainnya banyak sekali pemirsa pilihannya, ada Mahkota Medical Center atau di Malaka, KPG, Johor, and Regency Specialist Hospital Johor. Ini kalau kita lihat banyak perawatannya beragam, dan kalau kita lihat dari Kuala Lumpur ini khusus kardiologi saja. Jadi bahkan itu jadi rumah sakit di Malaysia gitu udah jadi kayak trip lagi liburan. Jadi hotel semua disiapin, jadi kita tinggal duduk dan fokus pada kesehatan kita. Nanti udah untuk pulang pergi hotel dan rumah sakit itu sudah ada yang mengantar gitu. Tapi pemirsa, sebenarnya apa sih alasan warga Indonesia begitu ya beralih ke rumah sakit luar negeri, khususnya Malaysia ini? Kita boleh cek faktanya di slide berikutnya. Ya, kita lihat ya, alasan warga Indonesia ke rumah sakit luar negeri termasuk Malaysia adalah karena kurangnya infrastruktur dan kualitas dari layanan kesehatan di Indonesia. Jadi Alvarez and Marshall dalam penelitiannya mengemukakan nih, bahwa setiap tahun sekitar 2 juta warga Indonesia berpergian ke luar negeri untuk pemeriksaan dan pengobatan medis. Tahu nggak, ini menghabiskan sekitar 9 miliar US dollar atau sekitar 138,6 triliun rupiah. Fenomena ini mendapatkan sorotan dari Presiden Joko Widodo yang mana ia juga mengungkapkan masih banyak masyarakat yang sakit berobat ke luar negeri. Padahal Indonesia ini sudah memiliki banyak rumah sakit dengan fasilitas kesehatan yang mumpuni ya. Jokowi juga menyebut nih, pemerintah sangat mendukung pembangunan rumah sakit untuk membangun infrastruktur kesehatan Indonesia yang saat ini masih jauh tertinggal. Ya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan, rasio tempat tidur per kapita secara keseluruhan di Indonesia saat ini adalah cuman 1,38 ya. Ini kita lihat ada triliun. Ini kalau misalkan kita lihat, jadi ini per 1000, jadi tempat tidur per 1000 di 2023. Meskipun jumlah tersebut sudah sesuai dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia, ini yakni 1/1000. Namun di beberapa wilayah masih di bawah itu, seperti Papua Tengah 0,7 per 1000 penduduk, lalu ada Papua Pegunungan 0,4 per 1000 penduduk. Belum lagi di Indonesia mengalami kekurangan jumlah dokter. Nah, hal ini terlihat dari rasio dokter terhadap penduduk yang cukup kecil. Jadi berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Our World in Data, ini rata-rata rasio dokter per 1000 penduduk di dunia ini yakni di angka 1,75 pada tahun 2017. Artinya terdapat 175 dokter per 100.000 penduduk. Sementara di Indonesia sendiri pada 2019 ini rasio dokter terhadap 1000 penduduk hanya 0,47 atau jauh sekali lebih rendah dibandingkan rasio rata-rata di dunia. Jadi dengan kata lain hanya 47 dokter per setiap 100.000 penduduk. Nah, jika dilakukan pemeringkatan, Indonesia ini berada di posisi 147 dari 205 negara di dunia atau peringkat ke-8 di ASEAN. Nah, guys, itulah tadi berita daripada CNBC Indonesia yang berkata di Malaysia ini relatif dan kompetitif dan infrastruktur serta kualitas alat kesehatan di Malaysia ini lebih mumpuni, lebih tinggi, lebih mujarab dibanding dengan Indonesia, dan itulah sebab ramai warga negara Indonesia datang ke Malaysia berobat seperti di Kuala Lumpur, Penang dan Johor. Masya Allah, ini sangat baik juga lah sebab di samping boleh berobat, datang berobat ataupun boleh juga lah traveling, shopping di Malaysia, enjoy, berlibur juga di Malaysia. Nah itu, Masya Allah, ini berita yang baik. Oke lah guys, itulah saja perkongsian pada hari ini. Semoga kita bertambah ilmu lah, mendapat ataupun berpikiran positif lah dari kejadian ini, dari peristiwa ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.